Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brevi Istu Pambudi, SGZ MGizi, yang merupakan dosen program studi S1 Gizi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan mata kuliah Manajemen Gizi Anak Sekolah pertemuan yang ke-6. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya paparkan yang ini berjudul Pesan Gizi Seimbang sebagai upaya promosi gizi anak sekolah. Adapun tujuan pembelajaran materi ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan prinsip gizi seimbang pada anak sekolah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan 4 pilar gizi seimbang. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan komposisi isi piringku. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menentukan kebutuhan harian anak prasekolah. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami berbagai kiat mengatasi anak susah makan. Baik, langsung saja saya akan paparkan materinya. Nah, yang pertama kita belajar tentang gizi seimbang. Gizi seimbang tidak sama dengan partial 5 sempurna yang digantikan pada tahun 1995. Kenapa partial 5 sempurna digantikan? Karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan iptek dalam bidang gizi dan juga untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia. Apa saja prinsip gizi yang seimbang? Nah, gizi yang seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Ingat, di dalam tubuh kita berbagai macam fungsi organ menjalankan aktivitasnya, seperti paru-paru menjalankan aktivitas berfungsi untuk mengambil nafas dan sebagainya, kemudian jantung untuk memompa darah. Nah, semuanya butuh asupan energi untuk menjalankan aktivitasnya atau fungsi biologis dalam tubuh kita. Nah, makanan sehari-hari kita itu menyediakan berbagai macam komponen zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian kita harus mengenal apa saja pilar gizi yang seimbang. Ada 4 pilar gizi yang seimbang. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam makanan, di mana di tubuh kita itu memerlukan berbagai macam komponen zat gizi. Di antaranya adalah sumber karbohidrat, yaitu kita dapatkan dari makanan pokok seperti nasi. Kemudian kita butuh protein hewani yang fungsi untuk pertumbuhan, yang kita bisa dapatkan dari lauk pauk, baik ikan, kemudian ayam, kemudian daging, dan sebagainya. Kemudian protein hewan nabati yang kita bisa peroleh dari tahu dan tempe misalnya. Kemudian kita juga butuh vitamin dan mineral yang sumbernya berasal dari buah dan sayur. Yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa banyak sekali kuman penyakit yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menularkan kuman penyakit kepada anak kita. Nah, ada beberapa macam cara agar kita dapat menghindarkan kuman penyakit tadi. Yang pertama, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, baik setelah makan maupun setelah buang air besar. Kemudian menutup rapat-rapat makanan agar terhindar dari lalat maupun serangga-serangga. Yang ketiga adalah selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Nah, selalu membiasakan aktivitas fisik seperti berjalan, bersepeda, berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Itu akan dapat mengeluarkan banyak energi dalam tubuh kita. Kemudian juga menghindarkan anak dari smartphone atau gadget. Nah, di mana durasi penggunaan gadget normalnya harusnya kurang dari 2 jam per hari. Nah, agar anak-anak tadi tidak menggunakan gadget setiap waktu dan juga aktivitasnya dapat berkurang. Oleh sebab itu, hindarkan anak dari gadget. Kemudian yang keempat adalah memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Nah, berat badan yang normal itu dapat menunjukkan keseimbangan zat gizi dalam tubuh kita. Tercapai berat badan yang normal harus sesuai dengan tinggi badannya juga, yang dimana pada anak sekolah itu indikator pengukuran berat badan yang normal dilihat dari indeks massa tubuh menurut usia. Nah, dimana indeks massa tubuh menurut usia pada anak sekolah itu normalnya berkisar antara Z-score-nya yaitu min 2 sampai dengan 1. Dengan menjaga status gizi yang normal dapat menghindarkan anak-anak kita dari berbagai penyakit metabolik di masa dewasanya nanti, di mana penyakit metabolik itu nantinya akan mengganggu kesehatan
dan juga perkembangan seorang anak. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana gizi seimbang anak usia 6-9 tahun. Di mana pada usia tersebut anak mengalami di masa di mana pertumbuhannya itu sangat-sangat cepat dan drastis. Oleh sebab itu, banyak sekali nutrisi-nutrisi maupun zat-zat gizi yang diperlukan oleh seorang anak untuk perkembangan secara fisik maupun perkembangan secara kognitifnya. Lalu apa saja gizi seimbang untuk anak usia ini? Nah, yang pertama adalah membiasakan makan pagi, makan siang, dan makan malam atau 3 kali sehari bersama keluarga. Gizi anak untuk anak usia 6-9 tahun dipenuhi dengan makanan utama 3 kali sehari, yaitu makan sarapan atau makan pagi, kemudian makan siang dan makan malam, serta disertai dengan makanan selingan untuk menghindarkan atau mengurangi anak-anak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Maka dianjurkan agar makan bersama keluarga. Kemudian adalah yang kedua, membiasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Protein merupakan zat gizi yang sangat diperlukan terutama dalam masa pertumbuhan. Selain itu, protein juga dibutuhkan sebagai sumber energi. Yang ketiga adalah memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebaiknya bervariasi sehingga diperoleh beragam sumber vitamin maupun mineral serta serat. Yang keempat adalah membiasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Dengan membawa bekal dari rumah, anak tidak perlu makan jajanan yang kadang kualitasnya itu tidak sesuai. Di samping itu juga perlu membawa air putih karena minum air putih dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang kelima, yaitu membatasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang asin, manis maupun yang berlemak. Mengapa sih kok dibatasi makanan tersebut? Karena makanan yang terlalu manis, asin maupun berlemak ini itu bisa menyebabkan penyakit kronis tidak menular seperti diabetes mellitus, kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi dan penyakit jantung. Selanjutnya yang keenam, yaitu membiasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Nah, membiasakan untuk membersihkan gigi setelah makan merupakan upaya yang baik untuk menghindari pengeroposan maupun kerusakan gigi. Selanjutnya yaitu hindari merokok. Hindari merokok ini diperlukan kebiasaan yang tidak baik untuk seorang anak. Kebiasaan merokok dapat kita hindari sejak dini. Merokok juga dapat membahayakan orang lain. Nah, teman-teman sudah pernah mengenal isi piringku? Nah, sebagai bagian dari konsep gizi yang seimbang, terdapat panduan keragam pangan serta porsi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap kali makan. Dan ini yang dikenal sebagai isi piringku. Nah, dalam satu isi piring, setiap kita makan, istilah 2/3 bagian dari setengah piring, masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran. 1/3 bagian dari setengah piring, masing-masing untuk lauk pauk dan untuk buah. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk memakan sumber karbohidrat atau makanan pokok sekitar 3-4 porsi. Makan sayur juga 3-4 porsi, buah 2-3 porsi. Makanan sumber protein hewani dan nabati sekitar 2-4 porsi. Nah, makanan pokok tadi berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita. Makanan pokok di Indonesia itu tidak terbatas pada nasi saja ya, tapi juga bisa berasal dari jagung, kentang, atau umbi-umbian. Makanan pokok per satu kali makan dibutuhkan sebanyak 2/3 dari setengah piring. Misalnya saja 1 centong atau 2 iris roti atau 1 biji umbi. Atau juga 2 buah kentang ukuran sedang. Atau juga bisa kombinasi menarik sekali ya, kita lihat lauk pauk ya. Nah, lauk pauk itu terdiri dari sumber pangan protein hewani dan juga nabati. Protein tadi sebagai zat pembangun tubuh yang terbagi menjadi 2 ya, tadi ya, protein hewani dan nabati. Nah, daging itu termasuk hewani, kemudian
telur maupun juga ikan juga termasuk hewani. Nah, nabati ini termasuk tahu, tempe, atau kacang-kacangan yang bisa diolah menjadi berbagai macam olahan pangan yang menarik untuk kita konsumsi. Nah, lauk pauk hewani dan nabati itu sebaiknya rutin disediakan setiap jam makan sebanyak 1/3 dari setengah bagian piring. Nah, cara untuk menentukan porsinya juga beragam. Nah, misalnya 1 ekor sedang kembung itu setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit, atau 1 butir telur ayam, atau juga 2 potong daging sapi ukuran sedang. Nah, sedangkan lauk nabati itu misalnya 1 biji besar tahu setara dengan 2 potong sedang tempe, atau 2 potong kecil oncom, atau juga 1 lembar kembang tahu. Nah, selanjutnya adalah sumber makanan yang tak kalah pentingnya adalah anak sekolah adalah buah-buahan. Buah apapun juga boleh ya, asalkan per sekali makan kira-kira 1/3 dari setengah piring makan yang setara dengan 2 potong pepaya, atau 2 buah jeruk, atau juga 1 buah kecil pisang ambon. Nah, kenapa sih buah itu penting bagi tubuh kita? Ya, karena buah merupakan sumber antioksidan untuk mencegah penyakit tertentu, menjaga daya tahan tubuh, maupun obat luar tubuh. Nah, sekarang kita juga harus memperhatikan juga selain buah, yaitu adalah sayur yang harus setara juga dengan jumlah makanan pokok, yaitu 2/3 dari setengah bagian piring, dan juga setara dengan 1 mangkok sedang bayam, dan juga setara dengan 1 mangkok sup wortel dan juga seledri maupun sup brokoli wortel. Nah, pengolahan sayuran boleh dikonsumsi secara segar maupun dikukus maupun direbus atau juga ditumis ya. Nah, sayuran ini penting karena dapat melancarkan BAB, mengurangi stres, mencegah penyakit jantung, menjaga berat badan yang seimbang, kemudian menjaga kesehatan kulit dan mata. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu berapa sih kebutuhan harian anak prasekolah. Nah, setiap harinya, khususnya pada anak usia 4-6 tahun, adalah sebanyak 1.300 sampai 1.500 kilokalori untuk 5-6 kali jadwal makan. Nah, makan pagi yang disajikan itu semestinya harus memenuhi makan pagi itu sebesar 25% dari kebutuhan energi harian, makan siang 30% energi harian, dan makan malam sebesar 25% dari energi harian tubuh kita. Nah, bagaimana cara mengukur kecukupan persentase energi tersebut? Nah, begini. Contoh, menu makan pagi, siang, dan malam yang memenuhi persentase tersebut. Setiap makanan yang disajikan dengan menu yang bervariasi dan susunan yang menarik akan meningkatkan ketertarikan anak pada makanan yang disajikan dengan tetap memenuhi kriteria gizi yang seimbang. Contohnya, seperti pada gambar yang ada di layar, cantik dan menarik ya. Nah, selanjutnya kita masuk tips memilih selingan yang sesuai. Nah, apa saja tips memilih yang sesuai? Yang pertama adalah kenali dan pilih pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis, baik bahan kimia, fisik, maupun bahaya lainnya. Kemudian yang kedua, kita harus juga sering mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Kita ketahui bahwa tangan kita ini banyak sekali tercemar kuman atau bahan berbahaya, sehingga setiap harinya harus kita cuci tangan baik sebelum makan maupun setelah makan.
Kemudian yang ketiga adalah baca label dengan secara seksama. Nah, perlu diperhatikan bahwa berbagai macam jenis makanan itu punya tanggal kadaluarsa. Nah, sehingga kita harus juga memperhatikan informasi zat gizi yang ada pada kemasan. Nah, dengan kita membaca label pada makanan, kita dapat menghindari makanan-makanan yang kadaluarsa. Selanjutnya, batasi konsumsi makanan cepat saji. Nah, berbagai macam makan cepat saji seperti pizza, hamburger, dan sebagainya, apabila berlebihan dan kita konsumsi terlalu banyak, maka akan terjadi kegemukan ataupun obesitas pada tubuh kita. Kemudian perhatikan warna, rasa, aroma yang terlalu mencolok seperti yang terlalu manis, yang terlalu asin, ataupun yang terlalu berwarna mencolok. Nah, karena di dalam bahan makanan ataupun makanan yang berwarna mencolok tadi dapat jadi ada bahan tambahan pangan. Kemudian yang keenam adalah batasi makanan ringan. Nah, makanan ringan yang terlalu banyak dikonsumsi oleh anak tidak baik untuk kesehatan anak. Dapat saja makanan tadi mengandung energi yang tinggi dan juga kadar natrium yang tinggi. Kemudian yang tujuh adalah konsumsi air yang cukup. Nah, konsumsi air cukup untuk menghindarkan kita dari dehidrasi. Kemudian yang kedelapan adalah perbanyak konsumsi makanan yang berserat. Kita katakan bahwa makanan yang mengandung vitamin dan mineral tadi dapat menjaga tubuh kita terhindar dari berbagai macam penyakit metabolik. Nah, ini contoh makanan selingan khas dari Pangkal Pinang misalnya yang dapat kita terapkan untuk anak-anak sekolah. Ada kue jongkong ataupun kue putu, kemudian lemper, bisa kroket singkong kates, dan juga otak-otak. Nah, untuk mengatasi anak yang susah makan, nah ini biasa terjadi pada anak-anak sekolah. Nah, yang pertama adalah libatkan anak dalam persiapan makanan. Nah, anak kita harus kita libatkan dalam proses pengolahan makanan. Kita bisa suruh mereka untuk memotong sayur-sayuran atau memotong daging dan sebagainya, agar anak kita juga bisa belajar dari apa saja sih manfaat bahan makanan yang mereka konsumsi itu. Kemudian yang kedua adalah berikan contoh makanan yang baik dari orang tua. Nah, orang tua sebagai keluarga ataupun yang paling dekat dengan anak harusnya dapat memberikan contoh pada anak. Apa saja konsumsi jenis makanan yang seharusnya dimakan oleh si anak. Biasanya anak akan mereplikasi atau meniru dari kebiasaan orang tua. Kemudian sediakan makanan yang sehat, yaitu dari cara pengolahan hingga penyajian. Nah, kita ketahui cara pengolahan maupun penyajian ini sangat-sangat memberikan kontribusi bagi zat gizi yang ada di dalam makanan. Sehingga kalau cara pengolahan yang tidak benar maupun cara penyajian tidak benar justru akan dapat membahayakan kesehatan si anak tadi. Nah, cara pengolahan yang benar adalah rata-rata zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih baik diolah dengan cara dikukus maupun direbus. Dan juga penyajian makanan juga harus baik ya. Kemudian mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh orang anak. Nah, kita dapat mengontrol kebiasaan makanan yang dikonsumsi oleh orang anak, apakah makanan tadi dapat atau tinggi mengandung berbagai macam bahan tambahan pangan yang manis maupun yang asin, kemudian yang berwarna mencolok. Nah, itu kita harus bisa pantau selalu makanan yang dikonsumsi anak. Kemudian ciptakan suasana makanan yang mendukung anak agar mau makan. Waktu makan merupakan waktu bagi anak untuk melatih tanggung jawab, oleh karena itu sebaiknya makan dilakukan secara teratur dengan waktu yang bersamaan. Nah, sehingga anak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika waktu makan telah tiba. Dengan menghadirkan suasana nyaman dan menyingkirkan semua hal yang berpotensi mengganggu proses makan anak dan juga makan bersama anggota keluarga lainnya, diharapkan konsentrasi anak dapat terlatih sehingga terbentuk pemikiran pada anak bahwa pada saat makan bersama anggota keluarga merupakan saat yang membahagiakan. Dan yang terakhir adalah munculkan sikap sabar, tenang, tekun dalam menghadapi anak yang susah makan. Hubungan emosional antara anak dan ibu hendaknya terjalin dengan baik hingga anak tidak mau makan. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.